Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan Kaspos kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Sadila Kalisa Putri, Anugrah Hari Ramadan, Niken Elvira, dan Sisilia Kartika, yang membahas tentang sengketa jual beli emas. Sengketa jual beli perhiasan emas antara Niken dengan Sisil di Kota Bengkulu, di mana si Sisil merupakan seorang pandai emas dan si Niken menyerahkan 500 gram emas kepada Sisil untuk dijadikan perhiasan dengan desain yang berbeda-beda. Permasalahan terjadi ketika Sisil menyerahkan kembali perhiasan yang telah jadi kepada Niken. Niken menimbang kembali perhiasan tersebut dan ternyata mengalami penyusutan kurang lebih 45 gram dari sebelumnya 500 gram. Menurut Niken, normalnya penyusutan emas 500 gram paling banyak 5-7,5%. Kemudian Sisil berdalih bahwa emas batangan yang diserahkan Niken seberat 450 gram bukan 500 gram, dan ketika dijadikan perhiasan maka mengalami penyusutan 10%. Hal ini kemudian menjadi sengketa di mana Niken dan Sisil mengalami selisih paham mengenai berat dari emas tersebut. Untuk menyelesaikan sengketa ini, maka Niken dan Sisil memilih untuk menyelesaikan di luar pengadilan dengan pertimbangan hubungan antara Niken dan Sisil di kemudian hari dapat memperburuk apabila dibawa ke pengadilan. Sehingga mereka menunjuk Tuan Guru Hari yang merupakan tokoh agama untuk menjadi perantara dalam penyelesaian sengketa dan dibantu oleh Sadila yang merupakan kepala desa di mana sengketa ini terjadi. Dalam penyelesaian sengketa, Sisil bersedia memberikan ganti kerugian kepada Niken dalam bentuk uang kontan untuk harga 45 gram emas atau setara dengan harga setengah 7,5% dari penyusutan yang diklaim Niken. Analisis kasus di atas merupakan sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan yang dilakukan atas dasar pasal 1 angka 10 dan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pasal 1 angka 10. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Niken, Ibu Sisil. Terima kasih sebelumnya pada Ibu Niken dan Ibu Sisil telah menunjuk saya sebagai mediator dalam sengketa emas 500. Sudah mengetahui apa itu mediasi? Kalau saya sih taunya sedikit ya Pak tentang mediasi, makanya saya lebih pilih jalur mediasi ketimbang jalur pengadilan karena saya menghindarkan yang ribet-ribet gitu Pak. Ibu Niken, sekarang Ibu Sisil apakah sudah tahu apa itu mediasi? Iya, saya sedikit tahu mediasi itu penyelesaian di luar pengadilan, mengingat saya dan Ibu Niken ini memiliki hubungan yang baik sehingga saya tidak mau merusak hubungan antara kami berdua dengan membawa sengketa ini ke pengadilan. Oke, saya telah mendengar penjelasan dari Ibu Niken dan Ibu Sisil tentang mediasi. Setidaknya kalian berdua sudah mengetahui apa itu mediasi dalam ruang lingkup kecil. Memang mediasi itu penyelesaian sengketa di luar persidangan yang dibantu mufakat oleh orang pihak ketiga. Oke, selanjutnya sebelumnya saya ingin mengetahui mengapa Ibu Niken merasa dirugikan dalam hal ini. Ya jadi pertama itu gini Pak, saya kan mau buat beberapa perhiasan seperti kalung, gelang kaki, gelang tangan dan lain sebagainya. Nah saya pertamanya itu perjanjiannya itu menyerahkan kepada Ibu Sisil ini sebanyak 500 gram emas berbentuk emas batang Pak. Lalu setelah produk itu jadi, setelah perhiasannya itu jadi saya menimbang kembali apakah benar segitu yang saya berikan perhiasannya itu jadi Pak. Saya hitung-hitung dia tuh kurangnya 50 gram. Itu nggak sesuai dengan penyusutan yang seharusnya ada. Itu
kalau saya hitung ya, hanya 5% sampai 7,5%, Pak. Ya, oke. Jadi itu tadi saya mendengar penjelasan dari Ibu Niken. Sekarang saya mau mendengarkan penjelasan dari Ibu Sisil tentang kasus yang terjadi ini. Pertama-tama Ibu Niken hanya memberikan kepada saya emas itu sebesar 450 gram, sehingga penyusutan sebesar 50 gram itu memang dari awal emas yang diberikan Ibu Niken itu hanya sebesar 450 gram, bukan 500 gram, sehingga penyusutan saat pembuatan perhiasannya untuk Ibu Niken ini memang bisa sampai 50 gram, Pak. Oke, baiklah. Kalau seperti itu, ada tanggapan lagi dari Ibu Niken terhadap? Segitu, Pak. Soalnya pada hari itu kita udah sepakat saya memberi sebanyak 500 gram. Dan udah disepakati juga sama pihaknya Mbak Sisil. Jadi saya rasanya nggak 450 gram, 500 gram. Saudara Ibu Sisil, apakah pada saat itu Ibu menimbang berapa emas yang Ibu terima dari Ibu Niken? Tidak, Pak. Saya tidak menimbang emas tersebut. Berarti di sini terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Pada saat itu Ibu Niken memberikan, akan tetapi Ibu Sisil tidak menimbang emas yang telah diberikan Ibu Niken, sehingga terjadilah kesalahpahaman. Apakah memang emas itu 500 gram ataukah tidak? Ya kan? Pak, mungkin memang kekeliruan pengurangan emas ini memang terjadi karena kesalahan saya yang tidak terlebih dahulu menimbang emas yang diberikan oleh Ibu Niken kepada saya. Nah, tadi Ibu Sisil sudah mengakui kesalahannya. Sekarang solusinya adalah bagaimana mendamaikan kedua belah pihak ini. Menurut Ibu Niken, bagaimana caranya sehingga bisa memaafkan kesalahan dari Ibu Sisil? Ya, kalau menurut saya ingin dikembalikan aja, Bu, uangnya dengan seharga 45 gram emas. Udah kayak gitu aja. Menurut Ibu Sisil, apakah Ibu Sisil menyanggupi? Saya membuka. Baiklah. Oleh karena itu, mediasi hari ini berakhir. Dengan kesepakatan mediasi hari ini yaitu Ibu Sisil mengganti kerugian yang dialami oleh Ibu Niken. Dan kesepakatan pada hari ini disaksikan oleh Ibu RT selaku perwakilan dari saksi pada hari ini. Mungkin itu saja mediasi kita. Terima kasih. Untuk selanjutnya silakan kepada Ibu Niken dan Ibu Sisil untuk berdamai dengan menyatakan salaman tangan.